Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Disimak dengan baik ya. Masih ingatkah kalian apa ciri dari pecahan desimal? Cirinya memiliki penyebut 10 atau kelipatan 10. Perhatikan contoh ini. 0,2 jika ditulis dalam bentuk pecahan biasa sama dengan 2/10. Penyebutnya 10 karena terdapat satu tempat desimal atau satu angka di belakang koma. Jika terdapat dua angka di belakang koma, maka penyebutnya 100 dan seterusnya. Banyaknya 0 pada penyebut tergantung banyaknya angka atau tempat desimal. Selanjutnya perhatikan bilangan ini. Bilangan ini jika dibaca adalah 12,345, bukan 12,345. Bilangan di belakang koma pada pecahan desimal dibaca setiap digit angka. Jadi pecahan desimal ini dibaca 12,345. Perhatikan, pecahan desimal ini bilangan bulat dan pecahan dipisahkan dengan tanda koma. 12 disebut bilangan bulat, 345 di sini disebut dengan bilangan pecahan. 1 bernilai 10 atau dengan nilai tempatnya puluhan. Kemudian 2 merupakan satuan yang bernilai 2, 5 merupakan perseribuan yang bernilai 5/1000, 4 merupakan perseratusan yang bernilai 4/100, dan 3 merupakan persepuluhan yang bernilai 3/10. Langkah-langkah penjumlahan desimal. Yang pertama, susun bilangan desimal dalam kolom dengan tanda koma lurus dalam kolom yang sama. Yang kedua, jumlahkan angka-angka yang urutannya sama. Contoh soal penjumlahan bilangan desimal. 3,25 ditambah 12,087. Langkah pertama, susun bilangan desimal dalam kolom dengan tanda koma lurus dalam kolom yang sama. Kita susun bilangan pertama 3,25. Bilangan kedua 12,087. Perhatikan tanda komanya lurus dalam kolom yang sama. Langkah kedua, jumlahkan angka-angka yang urutannya sama. Kita jumlahkan di sini. Kemudian kita hitung 0 ditambah 7 atau 7 tidak ada urutannya, maka kita tulis tetap 7. 5 ditambah 8 sama dengan 13, kita tulis 3 dan disimpan 1. Selanjutnya 2 ditambah 0 dan ditambah angka 1 sebagai simpanannya tadi, sama dengan 3. Komanya kita tulis tetap. Kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5. 0 ditambah 1 atau 1 tidak ada urutannya, maka kita tulis tetap 1. Sehingga hasilnya adalah 15,337. Penjumlahan desimal dapat juga kita selesaikan dengan cara yang kedua, yaitu mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita ubah 3,25 menjadi 325/100. Penyebutnya 100 karena terdapat dua tempat desimal. Kemudian ditambah 12.087/1000. Selanjutnya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. KPK dari 100 dan 1000 adalah 1000. Kemudian kita hitung pembilangnya, 325 kita kalikan 10. Kita peroleh hasilnya 3250. Dan 12.087 kita tulis tetap karena penyebutnya juga tetap, yaitu 1000. Kemudian kita hitung 15.337/1000, atau jika ditulis dalam bentuk bilangan desimal menjadi 15,337. Materi selanjutnya pengurangan desimal dapat kita selesaikan dengan cara susun bilangan desimal dalam kolom dengan tanda koma lurus dalam kolom yang sama. Kemudian, letakkan bilangan yang lebih besar di atas bilangan yang lebih kecil.
Selanjutnya, kurangkan angka-angka yang urutannya sama. Contoh soal pengurangan desimal. 15,2 dikurang 8,09. Langkah pertama, susun bilangan desimal dalam kolom dengan tanda koma lurus dalam kolom yang sama. Atau kita susun berdasarkan nilai tempatnya. Misalnya puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, dan seterusnya. Perhatikan pada bilangan pertama 15,2, kemudian bilangan kedua 8,09. Untuk lebih mudahnya tanda komanya di sini harus lurus. Kemudian langkah kedua, kurangkan angka-angka yang urutannya sama. Dalam pengurangan desimal sedikit berbeda dengan penjumlahan desimal karena jumlah tempat desimal atau banyaknya angka di belakang koma harus sama. Perhatikan bilangan kedua, 8,09 memiliki 2 tempat desimal, sedangkan bilangan pertama hanya memiliki 1 tempat desimal, sehingga harus kita tambahkan 0 di sini. Kemudian kita hitung, 0 dikurang 9 tidak bisa, kita pinjam 1 dari angka di depannya, sehingga di sini menjadi 10, 2 sudah dipinjam 1, sisa 1. Kemudian kita hitung 10 dikurang 9 sama dengan 1. Selanjutnya, 1 dikurang 0 sama dengan 1. Kita tulis komanya. Selanjutnya 5 dikurang 8 tidak bisa, kita pinjam dari angka di depannya. Di sini menjadi 15 dan 1 dipinjam 1 menjadi 0. Kemudian kita hitung 15 dikurang 8 sama dengan 7. Kemudian 0 dikurang 0 sama dengan 0 tidak perlu kita tulis karena pada angka paling depan. Sehingga hasilnya 7,11. Pengurangan desimal dapat juga kita selesaikan dengan cara yang kedua, yaitu mengubah bentuk bilangan desimal menjadi bilangan pecahan biasa. 15,2 dikurang 8,09. Kita ubah 15,2 menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 152 per 10 dikurang 809 per 100. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi 100, sehingga kita peroleh 1520 per 100 dikurangi 809 per 100. Kita hitung hasilnya menjadi 711 per 100. Jika kita ubah menjadi bentuk bilangan desimal, hasilnya 7,11. Demikian tadi materi penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.